Ya, bedakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sakit ya, bersabar atas sakit, kemudian fadilah orang yang mendapatkan sakit, bolehnya seseorang itu mengeluh dengan sakitnya asalkan jangan berlebihan. Kemudian kita juga membahas adab menjenguk orang yang sedang sakit. Dan kita juga sudah membahas bahwa bolehnya seorang perempuan untuk menjenguk laki-laki yang sedang sakit dengan batasan-batasan syar'i. Begitu juga sebaliknya, laki-laki boleh menjenguk perempuan yang sedang sakit dengan batasan-batasan yang syar'i, yang syariat. Begitu juga dengan menjenguk orang non-muslim yang sedang sakit, diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW itu pernah menjenguk seorang laki-laki Yahudi dan dia dalam keadaan sakit. Ya. Dan terakhir kemarin adalah sunnah mendoakan orang yang sedang sakit supaya Allah angkat penyakitnya dan juga mengabarkan kabar gembira kepada orang yang sedang sakit itu. Apa bentuk kabar gembiranya? Bahwa sakit itu menjadi penggugur dosa bagi dia. Kemudian sunnah juga bagi kita untuk meminta doa kepada orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu kita minta doa kepada dia. Yang pertama, Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa doa orang yang sedang sakit itu bagaikan doa malaikat. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi gharib. Hadisnya gharib. Gharib itu jarang terdengar. Tapi disebutkan oleh Imam Abi Hatim bahwasanya hadis ini sanadnya sahih. Ala kulli hal, orang yang sedang sakit ketika mereka berdoa itu bisa jadi sakitnya menjadi wasilah Allah kabulkan doa-doa mereka. Makanya kita yang menjenguk disunnahkan juga untuk meminta doa kepada mereka. Selain itu juga kita mendoakan mereka yang sedang sakit. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan, idza dakhalta 'alal marid famurhu falyad'u laka. Kalau kita menjenguk orang sakit, maka mintalah kepada dia untuk mendoakanmu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Sesungguhnya doa dia itu sama seperti doanya para malaikat. Doa mereka itu sama dengan doa para malaikat.
Pembahasan selanjutnya adalah at-tadawi, berobat. Ya, berobat. Ketika Allah itu memberikan penyakit, maka Allah juga memberikan obatnya. Ketika Allah memberikan penyakit, maka Allah juga yang memberikan obatnya. Dan itu harus diyakini oleh seorang muslim. Jangan pernah meyakini dak ada penyakit, dak ada obatnya. Karena ketika orang berpikir seperti itu, yang terjadi apa ya? Yang terjadi adalah putus asa. Dan nanti dia akan berharap dengan kematian itu sendiri. Ya. Maka keyakinan pertama ketika kita berbicara tentang obat, kita harus meyakini bahwasanya ketika Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya untuk yang sakit tersebut. Ya. Hadis yang pertama dari Usamah bin Syarik, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna ala ru'usihim at-tayr fasallamtu thumma qa'ada faja'a al-a'rab min hahuna wa hahuna qalu ya Rasulullah ana tadawa. Ketika itu Usamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada burung yang hinggap di kepala mereka. Jadi biasa kalau ada burung hinggap di badan kita, ya, atau apa ya macam itu, tidak jadi masalah. Karena memang itu bukan hewan yang najis. Maka ketika itu Usamah memberikan salam, Assalamualaikum. Kemudian datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Mereka bertanya, ana tadawa ya Rasulullah, bolehkah kami berobat ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah berkata, tadawu, silahkan kalian berobat, berobatlah, ya. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan penyakit kecuali Allah juga memberikan obat terhadap penyakit yang Allah berikan. Ya. Ini hadisnya. Ghairu da'in wahidin, kata Rasulullah, al-haram. Kecuali satu obat yang tidak Allah berikan kepada kita itu. Obat ketika kontrak habis, mati. Nah, itu dak ge obat dah. Ya. Ini hadisnya. Hadis yang lain. Innallaha lam yanzilu da'an illa anzalalahu syifa fatadawu. Ketika Allah itu menurunkan penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya, kata Rasulullah. Maka berobatlah kalian. Ini hadis yang lain. Kemudian yang ketiga, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bari'a biiznillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ketika obat itu pas dengan penyakit yang Allah berikan, dengan izin Allah akan Allah angkat. Nih ya. Maka Allah angkat penyakit tersebut. Maka di sini para ulama membedakan hukum berobat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum berobat itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kita ngeten misalkan, sakit ngeten tidak ada berdosa. Ya. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari obatnya, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Dikarenakan Rasulullah SAW itu memerintahkan tadawu, berobatlah kalian.
Pendapat Imam Malik ini pendapatnya, berobat itu hukumnya boleh. Boleh tahu ya, dikerjakan ndak PAP, ditinggalkan pun ndak PAP. Boleh hukumnya. Ngapa Imam Malik nyebut boleh berobat? Karena Imam Malik menggunakan dalil seorang perempuan ketika itu sedang sakit. Ini mungkinlah sudah didengar hadis ini. Seorang perempuan sakit ketika itu, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia minta supaya penyakit dia itu hilang. Dia minta doa kepada Rasulullah. Ya, dia minta doa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu nyuruh perempuan itu memilih, karena aku doa atau kasabar dengan penyakit itu kemudian masuk surga. Maka perempuan itu memilih untuk masuk surga, biarlah aku sabar dengan penyakit ini. Ya, perempuan itu sabar dengan penyakit, sehingga Allah masukkan dia dengan surga dengan penyakit itu. Maka Imam Malik berdalil dengan hadis ini bahwa berobat itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Adapun ketika seseorang itu bersabar dengan penyakitnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua pendapat ini, ya, ana sendiri lebih memilih pendapat yang kita gabunglah dua pendapat ini. Berobatlah dengan obat-obatan yang Allah sudah berikan, dan berdoalah juga. Karena perempuan yang tadi sakit itu datang minta doa kepada Rasulullah. Kebanyakan orang sekarang itu nyuruh orang lain ngendoa, dia malas berdoa. Sama dengan orang ruqyah sekarang, sakit-sakit minta ruqyah, minta tolong ruqyah, dia jarang berdoa. Itu ya. Jadi gabung antara dua pendapat ini. Selama obat itu masih halal, berobat, cari obat yang pas. Ya, cari obat yang pas. Ada seorang laki-laki ketika itu sakit perut, sakit perutnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW minta obat. Jadi Rasulullah SAW ini selain mengajarkan perkara-perkara agama, Rasulullah juga mengajarkan perkara-perkara yang berhubungan dengan obat-obatan. Laki-laki ini sakit perut, tidak tahu penyakit apa. Kalau di zaman kita ini sakit perut banyak sebabnya, entah itu lambung, entah cacing, Allahu alam. Tapi ketika itu laki-laki ini sakit perutnya, datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apa obat sakit perut ini? Maka ketika itu Rasulullah SAW untuk menyuruh minum madu. Iskihi asalan, minumlah madu katanya. Hari pertama minum madu, tidak sembuh. Datang pulih kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, belum sembuh nih minum madu ini. Kemudian Rasulullah nyebut, minumkan lagi dengan madu. Minumlah madu itu. Di hari kedua. Di hari kedua dia minum madu, belum sembuh juga. Kemudian di hari ketiga dia datang lagi, belum sembuh ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sebut, minumkan dengan madu. Kata Rasulullah, minumkan dengan madu. Setelah hari ketiga, di hari keempatnya baru hilang sakit perut dia itu. Maka di hari keempat ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan apa? Sadaqa al-asl wa kadzaba batnuka. Sesungguhnya perutmu ini berbohong. Apa maksud berbohong? Perut yang tidak ada hilang-hilang sakitnya membuat mindset di kepala kita ini tidak manjur madu ini. Padahal madu itu obat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Gitu loh. Itu kata Rasulullah, perutkah ini ngakel, nak membuat mindset di kepala engkau bahwasanya obat ini tidak manjur. Ya. Makanya ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan madu salah satu obat
ya. Terutama itu tadi laki-laki yang sakit perut, ya. Pembahasan selanjutnya adalah at-tadawi bil haram. Nah, ini masalah sekarang. Bagaimana hukumnya ketika orang itu berobat dengan zat-zat yang haram? Zat-zat yang haram ini Allahu alam ya, banyak sekali. Jumhur ulama menyatakan ila hurmati at-tadawi bil khamr wa ghairiha minal muharramat. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh menjadikan barang haram sebagai obat. Karena ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Tariq bin Suwaid, dia berkata, apakah boleh aku menjadikan khamr? Khamr ini arak, minuman keras yang memabukkan. Bolehkah aku menjadikan khamr itu sebagai obat, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, innaha laysat bidawa. Sesungguhnya khamr itu, minuman yang memabukkan itu bukan obat, kata Rasulullah. Bukan obat itu. Walakin hada, tapi dia penyakit yang baru. Yang baru. Hadis yang lain, Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari hal-hal yang Allah haramkan. Gitu loh ya. Allah tidak memberikan kesembuhan melewati hal-hal yang Allah haramkan. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, naha Rasulullah SAW anid dawa al-khabith, yakni as-sum. Rasulullah SAW melarang untuk menggunakan zat haram ataupun racun sebagai obat. Hadis ini susah kalau digunakan di zaman kita. Karena di zaman kita ini ilmu medis itu semakin berkembang. Dan ilmu medis ini tidak mempunyai filter dalam menentukan halal dan haram. Bahkan ada seorang dokter yang meneliti tentang obat itu, kebanyakan obat-obat itu zat-zatnya adalah zat-zat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dosisnya yang ditaruh itu sedikit. Nah, ini permasalahan lagi di sini. Bagaimana kalau misalkan obat-obatan itu dicampur dengan zat yang Allah haramkan tetapi sedikit pula ya, tetapi sedikit. Kalau misalkan pil itu 100%, ya, ada zat yang Allah haramkan itu 0,0 berapa persen misalkan. Apakah haram di situ? Nah, maka di sini ulama menyebutkan al-qatrat al-qalilah ghairu dhahirah la yakunu min sya'niha al-iskar idza ikhtalatat bid-dawa la tahrum. Kalau sesuatu yang sedikit yang Allah haramkan bercampur dengan zat-zat obat yang lain, hanya sedikit saja persenannya, maka dia tidak menjadi haram. Maka dia tidak menjadi haram. Ya. Dan inilah yang disebut dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Ketika dalam keadaan darurat, sakit, tidak dipacak agi untuk disembuhkan, maka diperbolehkan untuk menggunakan hukum darurat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menggunakannya itu dengan takaran yang sudah ditentukan. Menggunakan takaran yang sudah ditentukan.
Dan ini yang harus kita perhatikan dalam mencari obat. Ya. Ini yang harus kita perhatikan dalam mencari obat. Ngapain umur kita sekarang itu semakin pindek dan semakin banyak penyakit kita itu? Karena sekarang itu sistemnya obat itu fokus menyembuhkan satu penyakit, tapi efeknya menimbulkan penyakit yang lain. Ya. Obat kimia ini penyakitnya. Dan kita tidak bersabar dalam memilih obat itu tadi. Hamekan yang laki-laki diberi minum madu dak emboh-emboh. Kita ini kan nak minum sekali langsung sembuh. Kan itu ke? Mazhab kita ini. Minum obat sekali hembo, men belum ada hembo dak dimanjur berarti. Carilah obat yang lain. Carilah obat yang lain. Ya. Sehingga menumpuk tadi zat-zat yang dak baik dicerna oleh badan kita. Ya. Makanya dalam memilih obat juga kita harus tengok ininya, fungsinya. Ya. Atau zat yang ada di dalam. Dan kalau bisa ini, ya, gunakanlah obat-obatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu kalau bisa. Prakteknya, kemarin sakit, kena asam urat. Mendi apotek ini minum obat asam urat itu. Bahkan ku nanyakan kawan-kawan itu minum obat 2 hari 3 hari hilang kata dia. Tapi kalau kan 2 minggu kan sebulan ndak hilang ngilu. Karena ndak ada ku makan obat. Ndak ada ku makan. Ku nyari obat yang lain. Obat-obat yang berhubungan dengan sunnah Rasulullah SAW. Carilah obatnya. Tanya dengan si fulan, minum serai, dicari serai, minum boleh. 2 hari minum belum ada hilang. Cari boleh dengan si fulan, minum kunyit boleh diminum. Seminggu habis kunyit belum ada hilang. Ya. Bahkan dicampur jahe, kunyit, apa gitu ya? Bahan-bahan itulah. Ya. Kemudian yang terakhir itu tuh, daun apa itu namanya? Daun salam tuh. Untuk ngelempah, orang nyebut ngelempah, nyuruh santri ambil daun salam segelas, minum daun salam 3 hari baru hilang, ya baru hilang. Mendak tahu orang nyebutnya jamaah ini malah ngapain pulih kaki ustad ini, kamu cuma orang tua, kena asam urat dan obatnya ada diminum, karena aku lebih berusaha untuk mencari obat yang lain yang pas. Ya, itu mazhab aku. Mendak ngikut ndak masalah. Mendak ditahan, ya udah usah. Ya. Jangan kita ini menyalahkan boleh ya. Paham ya? Ada sikap orang itu maunya seperti ini dalam berobat-obatan. Ada yang seperti ini. Maka kita itu jangan menyalahkan satu pihak. Ya. Tapi ana sendiri menganjurkan bersabar dulu dengan penyakit itu dan carilah obat yang sudah Allah siapkan untuk kita. Ya. Karena tumbuhan-tumbuhan itu halal semua yang Allah siapkan untuk kita. Cuman kita ndak nyari ya. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Adapun misalkan kita menganggap sakit ndak tahu ngapain-ngapain, laki ndak pacak kena urus misalkan. Kemudian kita minum obat kimia. Kita memandangnya itu darurat, yaitu ijtihad pribadi. Ya. Yang nantinya kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itulah. Ya. Yang penting aku menjelaskan hukumnya seperti ini. Gitu loh. Tapi sikap aku macam tadi. Kalau aku berobat. Ya. Kalau aku berobat macam tadi, sistem mah. Aku udah minum obat tapi ku nunggu dan ku nyari obat yang lain. Jadi seperti itu. At-tabib al-kafir. Bagaimana ketika kita berobat dengan orang kafir? Boleh ya? Orang non-muslim.
Imam Ibnu Muflih pernah berkata, kana al-yahudi aw nasara khabiran litib thiqatan innal insan jaza lahu ay yastatibba kama yajuzu lahu an yu'awwiduhu al-mal wa ayyu'amiluhu. Boleh kita bermuamalah dengan orang non muslim, begitu juga ketika kita minta obat dengan mereka. Ya, boleh ketika kita bermuamalah dengan non muslim dan juga ketika kita meminta obat dengan mereka. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, lamma hajara istajara rajulan musyrikan hadiyan khirriyatan i'tamanahu ala nafsihi wa malihi wa kanat khaza'ata 'ainan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimahum wa kafiruhum wa qad amara an yastatibal Harith bin Kildah wa kana kafiran. Rasulullah SAW pernah menyewa itu meminta bantuan, nyari pembantu orang musyrik kafir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Haris bin Kildah, ya, untuk meminta obat dari dia. Wa kana kafiran. Wa idza amkanahu ay yastatiba musliman fahuwa kama law amkanahu an yuwaddi'uhu aw yu'amiluhu fala yanbaghi an yu'dal anhu. Maka ketika kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, ya, sama dengan muamalah kita dengan orang muslim, maka boleh juga meminta obat dengan mereka. Ya. Selama obat yang digunakan itu adalah obat-obat yang Allah sarankan. Tapi ketika ada orang muslim, maka lebih baik dengan orang yang muslim, karena mereka lebih memperhatikan hukum-hukum yang Allah berikan. Tapi susah zaman sekarang nih, karena dasar ilmu sama, ya, dasar ilmu kampus sama, muslim non muslim sama istilahnya, ya. Jadi tidak jadi masalah berobat dengan orang non muslim. Kemudian bagaimana dengan perempuan? Jawazul istitab al-mar'ah. Bolehnya seseorang laki-laki meminta pengobatan dari perempuan. Wa yajuzu lil mar'ah an tudawi ar-rajul inda darurah. Begitu juga bagi perempuan, dia boleh meminta obat kepada laki-laki dalam keadaan darurat. Nah, inilah kaidah darurat itu digunakan. Kalau dokter perempuannya, maka boleh untuk mengambil dokter laki-laki. Kalau dokter laki-lakinya untuk ngecek wilayah-wilayah yang sekret, maka boleh dokter perempuan dalam keadaan darurat. Ya. Mana dalilnya? Qala al-Bukhari, Imam Bukhari pernah berkata, hal yudawi ar-rajulul mar'ah wal mar'ah ar-rajul. Bolehkah seorang laki-laki mengobati perempuan dan sebaliknya, perempuan mengobati laki-laki? Kemudian beliau meriwayatkan an Rubai' binti Muawwidh bin Afra. Ini seorang perempuan. Kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuskil qaum wa nakhdumuhum wa naruddul qatla wal jurha ilal Madinah. Beliau ini seorang perempuan, Rubai ini. Dia berkata, kami dulu mengikuti pasukan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan dulu mengikuti pasukan perangnya Rasulullah, tapi mereka itu di tenda, bukan perang yang kesanen. Ya. Kami memberikan minum kepada mereka, memberikan perawatan bagi mereka-mereka yang terluka. Ya. Dan kami mengobati
al-jurah. Jurah itu apa namanya? Luka mereka. Dan mengembalikan mereka ke kota Madinah. Yang dilakukan oleh perempuan di zamannya. Ya. Jadi perempuan boleh mengobati seorang laki-laki dalam keadaan darurat. Bahkan di sini Imam Ibnu Hajar pernah menyebutkan yajuzu mudawatul ajanib inda darurah wa tuqaddar biqadariha fi ma yata'allaqu bin nazar. Imam Ibnu Hajar menyebutkan boleh mengobati ajanib. Ajanib ini yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram. Tapi dengan menggunakan kaidah darurat. Kaidah darurat itu apa? Seperlunya. Jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan maksudnya. Paham ya? Jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang dokter ataupun pasien. Ya. Kalau misalkan kita itu mengambil kesempatan dalam kesempitan, Allah itu tahu. Gitu loh. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita itu. Kita niat nolong, apa kita itu niat mengambil kesempatan kira-kira dalam hal ini. Ya. Terutama dalam masalah nazar, terutama dalam melihat aurat. Nah ini kata Imam Ibnu Hajar ini. Terutama dalam masalah melihat aurat. Ya. Fa in maridat mar'atun wa lam yujad man yutibuhu ghairu rajul jaza lahu minha nazar ma tad'ul hajah ila nazarihi minha. Ketika tidak ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang mengobati perempuan yang sakit kecuali laki-laki, dan dia harus membuka auratnya, dan kalau tidak ada dibuka, tidak ada pacak diubat, maka dia boleh membukanya dengan takaran apa ya, seperlunya saja. Jadi kalau bagian ini yang sakit, bagian ini baik, jangan sampai kemue-kemue ya yang dibuka, gitu ya. Jadi sampai sini tidak jadi masalah, gitu loh. Ya. Jadi kaidah darurat itu dipakai dalam bab ini. Tapi jangan sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat. Inilah kadang-kadang kalau kita ini belajar banyak darurat. Hikat-hikat darurat, hikat-hikat darurat ya. Ya. Harus diusahakan terlebih dahulu, kalau memang lada degi baru masuk dalam kaidah darurat. Gitu loh ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, nah di sini Syekh membuat bab tentang al-ilaju birruqa wal adiyah, mencari kesembuhan melalui ruqyah. Tadi obat ya, nah, sekarang ruqyahnya. Ya, sekarang ruqyah. Disyariatkan berobat dengan ruqyah. Ya. Dan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang terdiri dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terdiri dari Al-Qur'an, lafaz-lafaz yang difahami ketika dia disebutkan. Masyru' itu apa? Ada di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga memperbolehkannya. Apa kata Rasulullah? A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tunjukkan kepadaku doa-doa, jampi-jampi ruqyah yang kalian sebutkan. Maka boleh ruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung unsur syirik. Maka di sini ruqyah itu ada yang syirik, ada yang benar. Paham ya? Ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang benar.
Gitu loh. Bagaimana membedakannya? Nah, ini kita harus ada ilmu di sini membedakannya. Inilah yang kadang-kadang orang awam itu tidak bisa membedakan mana ustadz, mana dukun. Ini kebanyakan orang awam itu. Ya. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang ruqyah. Ini perkataan Syafi'i ya. La ba'sa an turqi bi kitabillah wa bima tu'raf min dzikrillah. Boleh meminta ruqyah ketika yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah. Itu syarat pertama. Ya. Jangan kelak dengan ayat-ayat selain Allah. Bim salabim abrakadabra pur misalkan. Itu tidak ada baca. Ya. Itu tidak baca. Adapun dengan kalimat-kalimat yang lain, misalkan kemarin itu ada buku. Ada orang kemarin ngasih buku ke sini, ke masjid ini, ketika dia belajar ilmu menyembuhkan orang. Ya, semua disebut. Agi adalah bismillah bismillah agi ada. Makanya kita harus tahu menggunakan doa itu, ya minimal kita harus tahu ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita pasti terjerumus di situ. Bismillahnya agi ada. Tapi setelah bismillah itu mantra apa sih ya? Mana di buku? Udah tahu di mana buku? Ada yang kemarin di masjid orang ngasih buku itu. Ya. Ketika dia sehat, dia pacak ngubat orang. Kini dia sakit. Dak pacak ngubat diri sendiri. Ngapain? Karena tidak ada diamalkan dia buku itu, ya. Dan buku itu mengajarkan supaya jin itu menempel kepada dia. Makanya di sini disebut ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang sahih, yang boleh untuk dipakai. Maka makna ruqyah itu adalah sebenarnya adalah doa, ya. Sebenarnya adalah doa. Dan Imam Syafi'i memberikan isyarat di situ, boleh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil-dalil yang memperbolehkan ruqyah? Dalil yang pertama. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke daerah itu, mereka dilarang untuk masuk. Tidak ada disuruh raja masuk ke dalam daerah itu. Ya, tidak ada disuruh raja untuk masuk ke dalam daerah itu. Kemudian raja itu tadi terkena sengatan ular. Raja itu tadi terkena sengatan ular dan diberikan pengumuman siapa yang bisa menyembuhkan raja tadi. Siapa yang bisa menyembuhkan raja tadi? Maka sahabat Rasulullah ini mengangkat tangannya. Kami nyembuh. Biar kami lah yang nyembuh. Tapi kami minta syarat. Kami minta syarat supaya ketika raja itu sembuh, kami diberi 2 kambing. Diberi 2 kambing. Itu loh. Maka ketika itu dibacakanlah Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah ini yang dibaca. Ya. Kena sengat ular, dibaca Al-Fatihah. Ya, dibaca Al-Fatihah. Maka apa yang terjadi? Sembuh. Allah berikan kesembuhan kepada raja itu, dan mereka mendapatkan hadiah berupa kambing, 2 ekor kambing. Kemudian sahabat ini berbeda pendapat. Macam mana ini? Kita ini seperti ngejual Al-Quran ujung-ujung. Ketika kita membacakan Al-Quran, kita dapat hadiah 2 ekor kambing. Ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasusnya ini. Ditanya kepada Rasulullah, macam mana ini? Ya Rasulullah, apakah boleh kami menerima 2 kambing dari bacaan Al-Quran yang kami baca untuk meruqyah? Boleh enggak? Ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu menyebutkan, ya, sebaik-baik upah yang kalian ambil itu adalah upah dari
bacaan Al-Qur'an kalian. Nah, itu kata Rasulullah. Maka di sini syariat meruqyah diperbolehkan. Apa bacaannya? Al-Fatihah bacaannya. Bacaannya surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, ngape kalau kita sakit hanya maco Al-Fatihah dak sembuh-sembuh? Kan itu pertanyaannya. Iya enggak? Karena dulu iman sahabat itu beda dengan iman kita. Iman kita ini cepat sembuh. Tapi para sahabat imannya mereka itu lebih banyak untuk mencari pahala daripada mencari kesembuhannya. Maka ketika tujuannya itu adalah mencari pahala, kesembuhan itu juga akan Allah berikan kepada kita. Nah, itu. Ya. Maka itu yang ana gunakan sekarang. Ana memberikan syarat. Orang-orang yang nak diruqyah itu ana berikan syarat. Karena tidak kira-kira berubah. Untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya. Kalau tidak seperti itu tidak enak untuk melakukan amalan ruqyah ini. Ya. Jadi itu salah satu dalil bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan ruqyah. Ya, diperbolehkan untuk melakukan ruqyah. Apa bacaan-bacaannya? Ini salah satu contohnya ya. Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi wa yamsah bi yadihi al-yumna yaqul. Ini praktek Rasulullah ini. Praktek Rasulullah. Ketika ada yang sakit dari keluarganya, Rasulullah pegang dengan tangannya. Rasulullah pegang tangannya di tempat yang sakit itu Rasulullah pegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma rabban nas, ya Allah, engkaulah Tuhan semua manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit ini. Ini doanya Rasulullah. Ya, ishfi antas syafi, ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh. Ya, la shifaa illa shifauka, sesungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Shifaan la yughadiru saqama, dan ketika engkau memberikan kesembuhan itu maka tidak akan ada lagi yang namanya penyakit. Ini salah satu ruqyahnya Rasulullah. Salah satu zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain. Utsman bin Abi Waqqas annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Utsman bin Abi Waqqas ketika itu mendapatkan rasa sakit di badannya. Kemudian diajarkan Rasulullah, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadika." Taruhlah tanganmu di tempat yang engkau rasakan sakit. Tengok, Rasulullah mengajarkan ruqyah ini. Ya. Makanya pada dasarnya semua orang itu bisa untuk meruqyah, cuman keyakinan dia itu yakin enggak dengan bacaan itu? Yakin enggak dia itu bisa sembuh dengan itu? Itu ya. Maka Rasulullah ajarkan taruh tangannya di atas badan yang terasa sakit. Kemudian katakan bismillah. Tengok. Bismillah dengan nama Allah. Wa qul sab'a marratin. Kemudian katakanlah 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan takdir yang sudah Allah tetapkan dari kejelekan-kejelekan yang aku dapatkan. Itu salah satu makna doanya. Ya. Fafa'altu dzalika miraran fa adhhaballahu ma kana bi. Aku ucapkan berulang-ulang, kata dia. Aku sebut ulang-ulang zikir ini. Setelah berulang-ulang aku sebut ini, Allah angkat penyakit itu. Nah, jadi tidak cukup sekali 2 kali, harus berulang-ulang. Ya. Dan itu bacaannya. Hadis yang ketiga. Idza ishtakaita fadha yadaka haitsu tashtaki.
Ketika engkau sakit, maka taruhlah tanganmu di tempat yang sakit itu. Taruh tangan itu di tempat yang sakit. Kemudian katakan bismillah a'udzu bi'izzatillahi min syarri ma ajid min waj'i hadza thumma irfa' yadaka thumma a'id dzalika witra. Ini beda cara ya. Yang pertama disebut taruh. Sudah ditaruh diangkat. Kemudian taruh lagi. Kemudian angkat lagi. Kemudian taruh lagi. Habis itu lakukanlah itu berkali-kali. Terutama dengan nilai-nilai yang ganjil, kata Rasulullah. Taruh, angkat, taruh, angkat, taruh, angkat. Ya, dengan nilai-nilai yang ganjil 3, 5, 7. Ya, sambil menyebutkan zikir-zikir yang disebutkan tadi. Maka ini salah satu doa-doanya ya. Dan boleh menggunakan Al-Quran. Ya, boleh menggunakan Al-Quran. Boleh tidak dengan bahasa Indonesia? Boleh. Yang di TV sekarang itu Ustadz Danu biasanya. Tengok dia berdoa dengan bahasa Indonesia kan? Dia berdoa dengan bahasa Indonesia dan itulah bentuk ruqyahnya dia. Ini nih, hadis-hadis yang ini tadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak masalah, boleh seperti itu. Ataupun misalkan doa-doa ini kita ganti dengan hafalan-hafalan yang kita punya. Apa hafalan yang kita punya? Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Ayat kursi, bacalah ayat kursi. 3 kul, dibaca berulang-ulang. Ya, tidak jadi masalah. Maka ini salah satu bentuk ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bisa dijadikan untuk mencari kesembuhan apapun penyakitnya. Nah, tengok itu. Apapun penyakitnya. Cuman kita yakin atau daknya itu baik. Coba di zaman sekarang ini, kita kena hangat teruk. Bagaimana kira-kira? Kita ke dokter apa kita ruqyah itu? Jampi atau kita suntik? Ada suntik bisa ya biasanya kan? Itu pilihan-pilihan kita itu. Dan dua-duanya boleh. Gitu ya. Dua-duanya boleh. Nak memilih obat yang dibentuknya suntikan atau ingin diruqyah pun tidak jadi masalah. Mendak denue sabar, dak denak memilih ruqyah ini. Makanya syarat orang di ruqyah itu harus sabar dulu deh. Dia sabar dak dengan penyakit itu, dia sabar dak dengan ibadah ketika dia dalam proses untuk menyembuhkan diri itu, sabar dak dia. Kalau dia dak sabar, dia dak sanggup untuk diruqyah. Menjaga ruqyah kali 2 kali dak dia baca. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan ada orang nyebut sekarang tidak ada mempan ilmu kan? Bukan ilmunya yang tidak ada mempan, imannya yang kurang. Ya, iman kita terhadap apa yang diajarkan Rasulullah itu kurang. Ya, itu yang membedakan. Kalau kita betul-betul beriman dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, insya Allah tidak ada jadi masalah. Ya, insya Allah tidak ada jadi masalah. Jadi ini ya yang berhubungan tentang ruqyah. Yang punya pertanyaan langsung tulis. Ini pembahasan terakhir. Pembahasan yang terakhir ini adalah ruqyah yang syirik tadi. Tidak boleh menggunakan jimat. Jimat itu apa ya? Jimat itu adalah sesuatu yang digantung, sesuatu yang ditempel di dalam badan, yang dia yakini bahwa sesuatu tersebut bisa membuat kesembuhan ataupun membuat sesuatu yang berbeda pada diri dia. Ya. Kana al-arab yu'allikuha ala auladihim yamna'una bihal ain fi za'mihim fa'awtalahul Islam. Orang-orang Arab ketika itu menempel tamimah, menempel barang-barang ini tadi, barang-barang pusaka ini tadi, barang-barang yang dianggap mempunyai kekuatan, ditempel di badannya, di badan bayi terutama,
supaya bayi itu tidak terkena penyakit ain. Tahu kan penyakit ain itu? Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang. Makanya berik-berik itu banyak sakit-sakit tidak jelas. Ngapain banyak berik-berik sakit tidak dijelas? Susu normal, makannya normal, tahu-tahu kena penyakit. Banyak orang muji. Ketika dia dipuji, tidak dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dia nyebut Subhanallah, Masya Allah, tidak dia nyebut itu. Ujung-ujungnya terkena ain. Makanya orang Arab dulu supaya nangkal ain ini tadi ditempel yang namanya tamimah tadi, jimat tadi ditempel. Men kita zaman sekarang ini ditimpel peniti. Ora? Apa lagi ya? Bawang. Apa lagi ya? Kunyit kan? Kunyit. Cabai lanak dilempah itu. Ya. Itu lanak dilempah. Keyakinan macam ini. Gitu loh. Kalau memang anak kita itu tidak mau terkena ain, maka orang tuanya banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya di sebelah anak kita itu tadi. Itu supaya anak kita itu tidak terkena ain. Kalau ada orang yang memujinya, "Weh, bagus Dene," sebutkan Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, langsung kita yang menyebutkan. Tak perlu timpel peniti, kunyit, apa segala macam, dak anggo ke sini. Penang kepala banyak panteng. Ya, paling penang kepala emang banyak panteng. Itu loh. Jadi takarannya itu adalah Al-Qur'an. Maka tidak boleh menempel sesuatu yang kita yakini memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan inna ruqa wa tamaim at-taulah syirik. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah yang syirik, tamimah, jimat, ya, kemudian at-taulah ini sihir, itu termasuk syirik, ya, termasuk syirik. Ada seseorang di sini ya, dari Imran bin Husain, anna Rasulullah SAW awsara ala adudir rajul halqah ara'u qala min as-safar faqala wayhak ma hadhihi. Rasulullah SAW ketika itu melihat seorang laki-laki menggunakan gelang. Dia menggunakan gelang. Rasulullah nanya, apa ini nih? Gelang apa ini, kata Rasulullah. Qala minal wahinah. Qala amma innaha la tazidu illa wahnan. Dia nyebut, laki-laki ini nyebut, Rasulullah, gelang ini kupakai supaya aku tak kena penyakit wahinah. Penyakit yang membuat badan laki-laki itu sakit. Ya. Maka Rasulullah SAW nyebut apa ya? Dia tidak akan menambah kecuali wahnan. Wahnan itu penyakit yang baru. Gelang nih tadi bukan gilang penyakit, nambah penyakit. Makanya ku galak nyebut asa orang datang ke dukun ukan ge nyembo, nambah penyakit. Ya. Berik demam, dijempi, memang hilang demam, tapi efek lawan orang tua, bercakap kotor, bengel minta ampun, itu efeknya. Walaupun anak itu belum balik. Walaupun anak itu belum ada berdosa, tapi itu hadiah dari Allah untuk mereka yang melakukan ini tadi. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebut apa? Ini bukanlah kesembuhan, tapi ini nambah penyakit, kata Rasulullah. Ya, nambah penyakit. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, buang. Jangan dipakai gelang itu. Fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Buang gelang itu, kalau engkau mati dalam keadaan gelang itu di tangan kau, bahaya. Ya, engkau tidak akan pernah beruntung. Nah, ini ya, mati dalam keadaan yang jelek.
Makanya kadang-kadang lucu kalau kita nengok orang itu sakit, gelang lah berat, kalau ngeberat, ya, mana dukun mana merek ditimpel baik ke badan, ya, ujung-ujungnya besok mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan itu. Makanya buku ini sekarang membahas kitab jenazah. Benar ya? Jenazah ini kan berhubungan dengan mayit kan? Tapi dimulai dengan bab sakit. Apa maksudnya? Karena sakit itu muqaddimah mati. Gitu loh. Sakit itu muqaddimahnya mati. Jarang orang sakit itu dalam keadaan sehat, dak. Kebanyakan orang orang mati itu sakit terlebih dahulu. Walaupun ada yang mati dalam keadaan sehat. Ya, tapi persenannya kecil. Maka ketika kita itu sudah sakit, Allah tuh nak nunjuk, nguleklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nuwe-nuwe gilik heng. Kalau kita sakit malah menambah jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Ya. Jadi ini tidak boleh menempelkan hal-hal yang dianggap mempunyai kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau minggu depan kita bahas macam mana kalau yang ditempel itu kaligrafi, macam ini. Kaligrafi macam ini, tapi kalau diyakini bahwasanya kaligrafi seperti ini bisa mengusir setan. Nah itu ya. Insyaallah kita bahas minggu depan. Sampai sini dulu ya. Pembahasan kita sore ini. Pertanyaan, bolehkah kita merasa kesal kepada orang tua karena hal sepele dan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang harus kita lakukan? Sabarlah. Kesal tuh boleh, tapi jangan ditunjukkan. Gitu loh. Sabar. Bilal ketika itu tidak ada hijrah. Kenapa? Karena tidak ada nyuruh. Cuman dia masuk Islam. Bahkan ibunya menyebutkan, menkage Islam lah aku bejemor. Nyikso direk Apa kata Bilal? Bilal tetap membuat berkata yang baik kepada ibunya. Kemudian beliau menyebutkan kalau untuk murtad tidak dipacak. Ya, tapi dia tetap berbuat baik kepada ibunya. Bayangkan, ibunya nyuruh kita murtad, tapi tetap diajak berbuat baik. Makanya kalau kita kesal-kesal dalam hal-hal yang kecil kepada orang tua kita, mungkin kita kecet pun mood kesal orang tua kita dulu. Ya, itulah. Kalau orang tua kita itu tua, mood kesal kita, mungkin kita kecet dulu. Mood kesal orang tua kita juga. Itu teorinya. Ya. Itulah teorinya. Jadi sabar kepada orang tua yang seperti itu. Karena memang masanya tua. Orang tua itu udah dibaca. Orang tua itu hamikan break-break. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebutkan seperti itu. Kami menjadikan kalian itu dalam keadaan lemah, bayi. Setelah masa lemah ini lewat, kami menjadikan kalian itu kuat. Kuat masa remaja sampai sebelum tua. Kemudian yang kuat itu tadi kami kembalikan lagi menjadi lemah. Wasyaibah kata Rasulullah, kata Al-Quran, lemah dan beruban. Ya dah. Artinya kembali lagi ke masa anak-anak itu. Dan bagaimana? Disabar. Ya. Itulah nyegi ya. Tidak ada yang lain. Ya. Terus, apa hukum berobat menggunakan minyak ular? Benar-benar dari ular nih. Kubaruh nih denger. Sahih nih minyak ular nih. Dioles atau diminum. Ya. Kita kembali kepada ularnya. Ular dalam mazhab Imam Syafi'i haram. Ya. Ular dalam mazhab Imam Syafi'i haram. Ngapa haram?
Karena dua, ular itu salah satu binatang yang harus dibunuh. Kemudian yang kedua, ular itu termasuk hewan yang buas dalam mazhab. Tapi ular diperbolehkan dalam mazhab Imam Malik boleh ya. Asalkan kalau ular itu bertaring, taring yang dicabut baru halal. Tapi kalau dia lagi ada taringnya tetap haram. Ini pendapat beliau ini. Allahu alam ya, kalau ku condong ke mazhab Imam Syafi'i, ular itu haram. Dan ketika dia haram, lebih baik jangan digunakan untuk obat. Ya, minyak zaitun ge ade, lan we ini nyari minyak ular. Ya. Zaitun di dalam Al-Qur'an watini waz zaitun. Ya. Bahkan minyak zaitun ini coba tengoklah. Menaku makai minyak rambut au uge, minyak urut au uge, minyak muke au uge, pecah-pecah kaki au uge, mentengah batuk diminum au uge. Nah, itu zaitun itu. Nuwe uge nyari minyak ular ini. Ya. Lebih baik tinggalkan. Tidak usah. Bolehkah seseorang perempuan yang sedang haid meruqyah dirinya sendiri? Tidak masalah. Apabila tidak boleh, maka bolehkah meminta orang lain untuk meruqyahnya? Seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW itu pernah haid 40 hari, darah keluar terus. Sehingga dia itu tidak pacak membedakan mana yang haid, mana yang bukan. Maka Rasulullah SAW ketika itu menyebutkan, ini darah yang keluar terus menerus ini disebabkan oleh setan. Ya. Maka dia boleh untuk meruqyah dirinya sendiri perempuan itu. Bagaimana caranya? Wudulah dulu. Setelah berwudu, bacakan zikir-zikir yang tadi. Kalau kita mazhab Syafi'i tidak boleh membaca Al-Quran orang haid itu. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad boleh orang membaca Al-Quran. Kalau memang kita ngotot nak mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan Al-Quran, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan aku jadikan amalan-amalan baikku itu menjadi kesembuhan bagi diriku. Gunakan bahasa Indonesia. Ya, tidak jadi masalah. Itu juga salah satu bentuk ruqyah. Ya, gunakan bahasa Indonesia. Kalau memang kita nak ngotot mazhab Syafi'i yang tidak boleh membaca Al-Quran ketika haid. Tapi kalau ana sendiri, wanita haid itu boleh untuk membaca Al-Quran. Ya, wanita haid itu boleh untuk membaca Al-Quran. Silahkan bacakan Al-Quran itu. Ya, walaupun kita dalam keadaan haid, tidak masalah. Apakah benar Habib Rizik itu cucunya Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan. Macam mana nanya kenaku? Ya. Kalau memang sahih, Allahu alam ya. Tapi kebanyakan para ulama-ulama yang lain yang dekat dengan beliau menyebutkan iya keturunan Rasulullah SAW. Dan keturunan Rasulullah SAW itu banyak. Bahkan anak punya guru namanya Syekh Sodek, itu keturunan juga Ahlul Bait juga. Cuman tidak digaung-gaungkan seperti di Indonesia. Dan kewajiban kita terhadap Ahlul Bait, terhadap keluarga Rasulullah SAW itu menghormati. Ya, menghormati keluarga Rasulullah SAW lebih dari orang lain, kata Rasulullah. Man ahabba ahla baiti, kata Rasulullah ya. Barang siapa yang mencintai keluargaku, maka dia telah mencintaiku, kata Rasulullah. Bagaimana kalau ada keluarga Rasulullah SAW itu yang salah? Diperbaiki. Kalau ada yang salah, ya, diperbaiki. Maka anak dulu punya teman, Hame, termasuk keluarga Habib ini juga. Pas datang ke Sudan, main gitar, nyanyi lagu-lagu cinta galau tuh. Paham ya? Ini bukan untuk merendahkan, tapi ku membuka wawasan gitu loh, bahwasanya keluarga Rasulullah itu ada tidak yang salah? Ada yang salah. Tapi wajib juga bagi kita itu untuk menghormatinya. Dan jangan ketika dengan satu kesalahan kita itu merasa lebih baik daripada mereka, tidak dibaca. Karena mereka itu mempunyai keistimewaan dari lisan Rasulullah. Bahkan
Yang akan memimpin umat ini nanti, Al-Mahdi, orang yang akan memimpin umat ini nanti, itu dari keturunan Rasulullah SAW. Namanya seperti namaku, kata Rasulullah. Ya, keturunan Rasulullah SAW dari Quraisy sukunya. Ya, jadi kalau sekarang banyak tak keturunan Rasulullah, banyak keturunan Rasulullah SAW. Ya, dan kita harus menghormati mereka. Itu loh. Adapun kalau ada kesalahan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan para ulama, maka jangan menghukumi secara umum. Paham? Jangan menghukumi secara umum. Hukumilah dia itu sendiri. Oh, ini agak kurang bagus, cari yang bagusnya, yang lain. Ya. Adapun benar atau tidak, karena para ulama-ulama yang lain pun menyebutkan benar, ya maka kita sebutkanlah. Tapi biasanya mereka ini mempunyai nasab, ada bagan keluarga biasanya, bosak ditempel di dinding-dinding biasanya. Bahkan kawanku pun seperti itu. Ya, kawan aku yang termasuk Habib ini, dia punya silsilah yang ditempel di dinding. Ya, karena mereka memang menjaga nasab. Cuman kita yang tidak tekan lagi atuk ketujuh, kita tekan lagi apa namanya, benar? Kita kan tidak tahu lagi atuk ketujuh kita itu apa, tidak tekan. Tapi orang Arab itu seperti itu, dia menjaga nasab, bahkan dibuat bagan, ya. Jadi seperti itu. Apa hukum masuk masjid ketika haid yang tidak kunjung berhenti? Atau ketika haid yang sedang banyak? Haid yang tidak kunjung berhenti itu tengok dulu, apakah normal itu darah haid atau darah istihadah. Karena darah perempuan ini ada darah haid, ada darah istihadah. Kalau dia darah istihadah, semua sepakat boleh ulama, boleh untuk masuk masjid. Tapi kalau darah haid, para ulama berbeda pendapat. Ya, mazhab Imam Syafi'i menyebutkan tidak boleh perempuan itu masuk ke dalam masjid. Tapi ada sebagian ulama yang lain memperbolehkan perempuan itu walaupun dalam keadaan haid untuk masuk masjid dengan syarat darah haid itu tidak menetes ke masjid. Zaman sekarang ini tidak mungkin darah itu netes. Ya, alat labu tambun kain mencimtul ada banyak. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini tidak mungkin alat itu netes, darah itu menetes, cuman perkataan ulamanya. Sebagian ulama memperbolehkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh perempuan masuk ke dalam masjid. Ya. Sebagian ulama memperbolehkan dengan dalil bahwasanya seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW itu pernah menjadi marbot yang selalu membersihkan masjid. Dan dia tinggal di dalam masjid. Perempuan haid dah? Haid. Di mana dia tinggal? Di dalam masjid. Itu menjadi alasan salah satu bahwasanya perempuan itu boleh untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Allahu a'lam, ya. Masuk masjid kalau ada keperluan, seperti kajian, seperti mengambil sesuatu. Tapi kalau nongkrong di masjid dalam keadaan haid ataupun iktikaf di masjid dalam keadaan haid, itu tidak diperbolehkan, ya. Allahu a'lam. Sampai sini. Kita tengok jampinya itu apa? Makanya kalau berjampi, horo yang tukang jampi itu, bok, pacak dak jampi entene ku denger apa jampi ya? Tapi di kulau dia kan? Benar dah kira. Men kira-kira abok tunggak ngenjampi ya, kita yang ngenjampi ya. Ya, menyeka bermuat ai ni ai dibacoh dia to. Coba kita buat sendiri. Baca Al-Fatihah 7 kali. Habis baca Al-Fatihah 7 kali, baca ayat kursi 7 kali. Habis 7 kali kulhu 7 kali. Apa ge ya? Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Anas 7 kali. Hebu wae itu lebih manjur daripada ai dukun. Ya, terutama ai yang dibuat orang tua ya.
Ruqyah itu kan doa. Kalau orang tua membuat air ruqyah untuk anaknya, berarti orang tuanya itu sedang mendoakan anaknya. Lebih manjur daripada air dukun. Cuman tidak yakin kita itu. Kita tuh yakin kepada mereka. Orang pintar tadi, karena kita bodoh. Nyebut orang tuh pintar, kan kita bodoh. Gitu loh. Ya. Buat air jampi sendiri. Ya. Tengok dulu percaya apa ya. Kalau jampi memang dari Allah Subhanahu wa taala, ada pacak kita nyebut syirik. Karena kebanyakan orang sekarang itu kan menyamakan antara ustadz dengan dukun. Nah, ada orang bodoh nih. Dia tidak tahu membedakan antara ustadz dengan dukun. Tidak pacak kita langsung nyebut dia syirik. Karena ada uzur di situ. Tapi secara umum perbuatan ini salah. Secara umum perbuatan ini disebut syirik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Terus? Berjampi sendiri. Ruqyah itu jampi bahasa lainnya. Ya. Berjampi sendiri. Cuman ketika tadi tok keyakinan kita itu macam mana? Udah to cobalah tengok orang-orang yang ngejampi itu, sembahyang di masjid dak kira-kira. Salat di waktu di masjid dak kira-kira. Men kira-kira dah huwa nengok datuk ke masjid, alung ngejampi sendiri. Oh, itulah. Ya. Apa hukumnya memakan uang dari hasil menyanyi? Wow. Dan apa hukumnya jika buka tutup hijab? Macam tuko gini. Kadang dipentas pakai hijab. Jika musik qasidah setelah itu dibuka lagi, diketahui diketahui Bangka Selatan gaya musik dan tata busana sebagaimana yang dilihat. Mohon pencerahannya. Berat ini. Musik ya. Ulama-ulama terdahulu itu menyebutkan alat musik itu tidak boleh. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i menjual alat musik. Alat musik itu alat-alat yang melalaikan. Ya, alat-alat yang melalaikan itu tidak boleh. Ya. Tapi sebagian ulama-ulama sekarang, ulama-ulama kontemporer, ada yang membedakan, ada yang musik Islami. Dari mana dapat bahasa musik Islami ini? Mereka menyamakan musik itu dengan syair. Dengan syair. Ya. Syair-syair yang dilantunkan dengan nada. Contoh syair Abu Nawas tuh, terkenal kan? Ilahi, bernada dia. Lastu lil firdausi ahla, bernada kan? Ada nadanya. Nada-nada ini juga bisa disebut musiko dalam bahasa Arab. Ataupun ghina. Kalau orang MTQ ngaji, itu kan ada lagu bayati, makom bayati bahasa lain, lagu soba, makom soba, atau terkenal dengan makom Hijaz. Macam mana cara orang Hijaz azan? Ini dananya. Bagaimana dengan makom Ahlul Makkah? Makom itu bahasa lainnya lagu pula ya. Cuman dikarenakan sama istilah tapi beda praktek. Paham? Istilahnya sama tapi beda praktek. Yang membuat ulama sekarang itu menjadikan itu juga sebagai dalil diperbolehkannya musik Islami kataku tadi. Ya. Dalilnya adalah syair. Syair-syair yang seperti tadi itu diperbolehkan. Ya, karena maknanya itu
membuat kita itu berpikir, ya Allah, tadi ya syair Abu Nawas tadi, lastu lil firdausi ahla, sesungguhnya aku ini tidak pantas untuk masuk surga, dikarenakan amalanku ini mungkin tidak ada yang kau terima, amalanku ini mungkin lebih banyak dosanya daripada amalan solehnya. Kalau dihitung-hitung tidak pantas aku ini masuk ke dalam surgamu. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku juga tidak mampu untuk masuk ke dalam nerakamu. Tengok, ada nilai seninya kan, ada lagunya. Dan syair ini kadang-kadang ditambah dengan musik. Musiknya berupa duf. Kalau bahasa Arabnya duf, rebana, dub, gitu loh. Ya. Duf itu sendiri para ulama membolehkannya dalam beberapa acara. Yang pertama, pernikahan. Kemudian yang kedua, hari raya. Ya. Pernikahan, kemudian hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Mana dalilnya? Ada seorang perempuan Al-Jariyah, seorang anak-anak perempuan nari-nari dengan duf tadi di masjid Rasulullah. Anak perempuan tapi bukan perempuan-perempuan yang macam ni. Perempuan-perempuan yang lah besar nih, yang mau peneng kepala ini ngok. Paham ya? Anak perempuan ketika itu, ya, nyanyi, kemudian diiringi dengan duf di masjid Rasulullah SAW. Datang Abu Bakar, nanya, macam mana ini? Ada seruling setan di masjid Rasulullah. Abu Bakar langsung mengingkari. Ketika Abu Bakar mengingkari, dakhum ya Abu Bakar, biarkan mereka. Ini hari raya kita. Maka salah satu pendapat ulama menyebutkan dufo itu diperbolehkan dalam hari raya, pernikahan dan juga Idul Adha. Ini salah satu pendapat ulama. Cuman ulama-ulama kita ini semakin diperluas pula. Ya, yang tadi yang bermain-main itu adalah anak perempuan kan memang macam itu, macam tadi itu di tengah nih. Benar tak? Memang macam itu. Anak-anak itu banyak bermainnya, ya. Bahkan Aisyah itu mempunyai mainan dari kayu, patung kuda. Sekarang boleh tidak dalil mainan Aisyah itu untuk membuat patung besar-besar di dalam rumah kita? Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Karena patung-patung besar itu nanti akan menjadi tempat tinggal jin di rumah kita, boleh ya? Ya. Maka ulama-ulama sekarang ini memperluas dia. Yang tadinya syairnya itu dengan nada suara saja, diperluas dengan alat. Yang tadinya cuman duf saja, cuman rebana saja, diperluas dengan gitar, dengan piano dan lain sebagainya, diperluas. Gitu loh. Paham? Semakin jauh semakin jauh ge hukum. Gitu loh. Ya. Bahkan sekarang itu kita tengok-tengok, kalau orang yang suka mendengarkan musik, dia itu malas dengar Al-Quran. Walaupun musik Islami. Lagu terakhir kemarin ya, lagu Aisyah istri Rasulullah itu dibuat tripping malahan. Nadanya tripping, tapi lafaznya, syairnya tentang Aisyah. Macam mana kira-kira hukumnya? Kena deh para ustad-ustad kita ini. Aku gak nganggap ustad ya, aku gak nganggap mereka ulama. Aku tidak ada menjatuhkan, cuman ikak pilih sendiri pendapat. Ada sebagian ustad itu memperbolehkannya, apapun nadanya, yang penting syair betul, gitu loh. Ya, nah ini kalau nada tripping macam mana? Bahkan kemarin aku dapat video lagu rock, solawat, Allahumma sholli, udah itu jeng rock deh. La haula wala quwata illa billah. Macam mana kira-kira? Akal kita menerima ada itu? Menerima ada? Tidak ada menerima. Macam mana ini salawat Rasulullah SAW nyanyi ya, macam lagu Linkin Park. Naik apa namanya? Nibek drum itu minta ampun. Ini ya. Tidak ada diterima akal kan? Dan karena itu melalaikan boleh ya. Makanya sebagian ulama itu menyebutkan alat musik itu melalaikan. Ya, alat musik itu melalaikan. Kalau ku sendiri ya,
Kalau aku sendiri condong ke mana? Aku condong mengharamkan. Ya. Aku condongnya mengharamkan. Macam mana menadah HP? Misalkan, cari yang tidak ada berbunyi, cari yang lagu ayam berkokok, kenapa salah? Iya. Jadi seperti itu. Kalau aku sendiri lebih condong mengharamkan, ya. APG yang bentuk-bentuknya macam ni, yang bisa membuat badan itu berjoget, macam orang mabuk, paham? Orang mabuk itu kan macam ni, menikmati deh. Badan itu tak tahu bergerak ngapain, mengikuti lantunan lagu. Tengoklah orang dengar musik pasti kaki bergerak macam ni, tek 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 tek, dia menikmati deh. Dia tak tahu ngapain kaki ini bergerak-bergerak. Ya. Jadi seperti itu. Allahu alam ya, macam mana hukumnya kalau aku sendiri tak boleh. Ya. Tapi mengambil pendapat ustaz lain, misalkan aku tak ada maksa ikut pendapat aku dak. Ikak bandingkan weh. Aku tak ada maksa. Kalau aku sendiri tak boleh. Ya. Tak boleh. Carilah yang lain. Cari yang lain untuk dijadikan sebagai masukan. Masukan itu maksudnya sebagai pencaharian. Ya. Dan apa hukumnya buka tutup hijab? Mentengah ditutup berpahala, mentengah dibuka berdosa. Itulah hukum. Kan buka tutup, buka tutup. Ya. Mentengah ditutup dia berpahala, mentengah dibuka dia berdosa. Ya, itu hukum. Dan dia pecah nih. Macam mana yang nyebut hukum yang lain? Ya. Dan dengan qasidah-qasidah yang sekarang ya, samailah. Kalau qasidah sekarang aku pun samai. Ya. Tidak menganjurkan. APG perempuan yang menyanyikan, APG didandan perempuan itu. Ya. Mana dalil? Aku beresiko dalil belah. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ketika seorang perempuan berdandan, kemudian dia menggunakan minyak wangi. Ya. Kemudian dia berjalan di hadapan seorang laki-laki. Dan kalau dia menghentakkan kakinya, ada bunyi kaki kring-kring, ada bunyi kaki ya. Orang laki itu tahu di bawah kaki itu ada perhiasan maksudnya. Dan kemudian orang laki itu mencium bau wangi. Apa wangi ini? Nah, itu, maka perempuan itu disebut perempuan zina kata Rasulullah. Ini hadisnya riwayat Imam Nasa'i. Nah, terserah memahami nak macam mana. Apa keras gile aku menyampaikan hadis itu, ikaklah pokok memahami ya. Itu bunyi hadisnya. Ya, bunyi hadisnya seperti itu. Macam mana kira-kira melah di atas panggung? HP nih ngoa. Aci-ci itu kira-kira diukir dak? Pas di atas panggung itu. Alesa asli apa alis palsu? Man pas di atas panggung itu. Ketik gincu yang pucat apa gincu yang apa? Mentereng ini ya. Makanya ketika tadi itu. Qaidah. Apa ke cici yang lede laki yo. Dia ada laki kelak butak alesa macam mantu tepi kong. Kelak pas dia nyanyi bagus. Ya. Jadi macam ini. Tidak ada sesuai. Gitu loh. Jadi nilailah sendiri macam mana ya. Kalau aku tidak ada makso. Ya, aku tidak ada makso. Tapi nilailah sendiri. Kalau lo ada mampu, diusahakan. Paham ya? Diusahakan. Karena orang berubah itu tidak baca langsung blek. Ngaji langsung bagus baca ada? Tidak baca kan? Orang berubah pun macam itu. Tapi kalau ada niat untuk berubah, alhamdulillah gitu loh. Ya, jangan kelak ustaz ni dak anggo supaya gila hilang dak ge. Oh makinlah. Ya, makin kita itu dak ada nerima ilmu. Ya, jadi kalau aku sendiri dak boleh. Ya, tapi kalau lo mampu diusahakan maksud aku tadi itu. Ya, diusahakan. Allahu a'lam. Sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjut minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.